kaparo sama oh. Sabar penyo tu gimana tu nak kelompok. Ikaw ito, nagkelompok na. Sir, Penny! Kita hindi. Berjalan. Sabar. Selamat datang kami Bupati Guru Selatan dalam kekunjungan di desa kami tercinta di dalam rangka kunjungan kerja khusus di desa kami doakan selalu pada Tuhan kiranya berikan hikmat bagi Bapak dalam pelayanan demi kejayaan perusahaan kita. Kami seluruh rakyat siap sedia sisihkan dengan baju kami untuk sukseskan pelita kita jalan rusak Kami sih.
Penyanyi dari Permata, silakan. Oh, ada pilih. Kami anak Vina, Ekiwa Elohina Roh Amaru, Kambang Datu selamat datang Uteina Amaru, Kambang Datu selamat datang Inoro Amaru. Yang saya hormati Bapak Pendeta Welo, Bapak Pendeta Wairaman yang hadir, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Selatan yang hadir bersama saya, ada Kadis PU, Kepala Dinas Lingkungan, Kasatpol PP, Kadis PU, dan Kepala Desa-Desa Seribu Selatan, Pak Kadis PND, Pak Umar, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bapak Kades Welo, Kades Wairaman dan Trukat, serta masyarakat Welo
kalaupun ada Trukat dan Wairaman yang beta cintai, beta banggakan. Syukur puji Tuhan bahwa sore ini kita dapat berkunjung ke Desa Wailo untuk kunjungan kerja Bupati dalam rangka melihat sejauh mana berbagai proses pembangunan yang telah dilaksanakan maupun hal-hal yang masih kurang, yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu masyarakat Wailo, Trukat dan Wairaman yang ada, sejauh ini kita tahu bahwa pemerintahan Kabupaten Buru Selatan telah berjalan kurang lebih 12 tahun semenjak dimekarkan tahun 2008, dan pemerintahan definitif berjalan sudah 9 tahun 4 bulan, dan efektivitas program pembangunan mulai berjalan. Efektifnya itu baru kurang lebih sekitar 7 tahun. Karena apa? Karena mendudukan rencana pembangunan jangka menengah itu membutuhkan waktu dan menyesuaikan dengan kemampuan finansial daerah. Kabupaten Buru Selatan adalah sebuah kabupaten yang dari aspek kemampuan finansial itu sangat rendah. Kenapa? Karena objek-objek penerimaan daerah itu sama sekali masih minim dan bukan merupakan objek penerimaan asli daerah, tapi objek penerimaan pusat dan kemudian baru dibagi ke daerah. Seperti misalnya kita tahu kita berpotensi dengan hutan, hasil hutan, HPH, tetapi hasil HPH itu 80% itu menjadi pendapatan pusat, sementara 20% itu dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang ada, sehingga sangat kecil sekali bagi-bagi dari hasil penerimaan dari sektor kehutanan. Sedangkan sektor yang lain, sektor perikanan, sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sektor pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi objek-objek penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan, dananya itu didapat dari masyarakat, dari pembangunan itu sangat kecil. Salah satunya PBB. PBB kita tahu bahwa masyarakat Buru Selatan yang merupakan masyarakat tradisional yang baru berkembang itu masih menganggap PBB itu bukan menjadi sebuah kewajiban, padahal itu kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat walaupun nilainya kecil. Kalau satu rumah tuh palingan ya 200.000 itu sudah paling banyak, tidak sampai lagi ya, 1 tahun itu. Tapi karena kesadaran kita yang belum ada mengakibatkan kita masih kadang-kadang malas tahu. Bukan hanya di desa-desa, seperti misalnya di Wailo, Trukat, Wairaman, di dalam kota Namrole sendiri banyak masyarakat yang belum sadar untuk melaksanakan kewajibannya untuk pemerintah. Kemudian Bapak Ibu semua, Bapak-bapak, kita tahu bahwa proses pembangunan itu membutuhkan anggaran yang besar, membutuhkan waktu, perencanaan yang konsisten, dan betul-betul lokusnya itu terfokus untuk kita melakukan apa yang menjadi prioritas. Katong tahu semua bahwa ketika Buru Selatan ini dimekarkan, itu katong ini di Buru Selatan ini infrastrukturnya nol, masih nol. Bahkan kita di sini waktu saat itu hanya memiliki 49 desa, ya, 49 desa, 5 kecamatan. Nah, dan kita tahu juga bahwa infrastruktur daerah saat itu sangat minim. Jalan yang kita miliki saat itu hanya 11 km jalan.
Kemudian ruang kelas juga tidak lebih dari 100 lebih gitu. Kemudian kita punya sekolah juga hanya terbatas. Di pegunungan ini saat itu hanya memiliki satu SMP kalau tidak salah, dan SMA tidak punya ya. Nah, jangankan di pegunungan, di wilayah pesisir pun itu SMA hanya 3 SMA ditambah dengan 1 SMK pada saat itu. Nah, saat ini kita bersyukur bahwa hampir semua pelosok di negeri ini, di Buru Selatan ini, telah ada pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, pendidikan sekolah menengah atas, ya, dan Kecamatan Venafafan yang dulu bagian dari Kecamatan Leksula saat ini sudah menjadi kecamatan dan sudah dibentuk desa-desa yang cukup banyak. Pada saat itu kita memekarkan desa dari 49 menjadi 81 desa. Ya. Itu langkah yang cukup berani bagi kita semua dalam keputusan politik. Karena persyaratan untuk membentuk sebuah desa itu harus dipenuhi persyaratan-persyaratan utama. Misalnya jumlah penduduk, ya, jumlah KK yang ada. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, semua desa pemekaran yang dibentuk oleh saya ketika tahun 2012 ya, oleh pemerintah daerah itu sama sekali tidak memenuhi syarat. Namun kita punya keberanian, kita mampu untuk memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat ya, dan pemerintah Provinsi Maluku bahwa kebutuhan pemekaran desa itu sangat penting, yang artinya itu memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Dan hari ini